Pusat Komando Epidemi Thailand mengumumkan penambahan 4 kasus impor COVID-19 pada tanggal 27. Keempat orang Thailand tersebut dinyatakan positif saat dikarantina. Seorang dari mereka pulang dari Taiwan dengan penerbangan CI831, sedangkan 3 sisanya pulang dari Amerika. รายงานเพิ่ม4 รายครับสหรัฐอเมริกา3 รายนะครับกับอีก1 รายครับเป็นไต้หวันนะครับเป็นชายไทย30 ปีเป็นพนักงานของโรงงานเดินทางมาในวันที่21 PMA yang terdiagnosis pernah bekerja di pabrik Taoyuan yang memiliki lebih dari 100 karyawan dengan 9 PMA Thailand lainnya. 2 hingga 3 minggu yang lalu, ia pernah melaporkan gejala pilek di asrama tetapi tidak melakukan tes COVID-19. Kemudian pulang ke Thailand pada tanggal 21 dan dinyatakan positif setelah 5 hari karantina. Untuk itu, CECC Taiwan telah meminta Biro Kesehatan Taoyuan untuk mencari orang yang pernah kontak dengan PMA tersebut. 今天就立即跟地方卫生单位联系了，那会针对这名个案在台湾他的这个接触者就做调查。 Sementara, Taiwan juga bertambah 4 kasus impor pada tanggal 27 yang berasal dari Afrika Selatan, Lesotho, dan Amerika Serikat. Berhubung situasi pandemi Filipina yang parah, ditambah jumlah kasus impor dari Filipina baru-baru ini telah mencapai 6 orang, maka sejak tanggal 26, semua pendatang dari Filipina diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara total. Sejak pandemi, Taiwan menjadi negara pertama yang kembali mengaktifkan wisata kapal pesiar. Kapal Explorer dari perusahaan Dream Cruise meluncurkan pelayaran perdananya dari Pelabuhan Keelung pada tanggal 26 untuk memulai wisata lintas pulau. Kapal ini dilengkapi spesifikasi pencegahan epidemi yang tinggi. Selain itu, 22 kamar di atas kapal juga diubah menjadi ruang isolasi bertekanan negatif. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shizhong yang menghadiri upacara pelayaran perdana mengatakan bahwa kapal pesiar aman dengan standar pencegahan epidemi yang tinggi, tetapi pemakaian masker tetap disarankan saat jarak sosial tidak dapat dilakukan. Kapal Explorer berangkat dari Pelabuhan Keelung pada pukul 6 malam tanggal 26, menjadi kapal pesiar internasional pertama di Asia yang kembali beroperasi setelah pandemi. Menteri Perhubungan Lin Chia-lung membenarkan bahwa setelah uji coba pelayaran travel bubble dengan kapal pesiar, Taiwan diharapkan berubah dari negara pencegahan epidemi utama menjadi negara wisata utama. Setelah wisata lintas pulau, agen wisata domestik juga meminta perizinan keliling pulau dengan kapal pesiar. Kementerian Perhubungan juga akan membantu industri pariwisata dalam perencanaan pelabuhan di bawah penerapan kehidupan pencegahan pandemi. Suhu tinggi yang berkelanjutan meningkatkan jumlah pasien cedera panas. Menurut statistik Administrasi Kesehatan Nasional terbaru, hingga tanggal 25 bulan ini, 686 orang berobat karena cedera panas. Jumlah ini merupakan 1,7 kali lipat dari jumlah 396 pada periode yang sama tahun lalu. Biro Cuaca Pusat mengabarkan bahwa cuaca panas akan berlanjut hingga 1 minggu mendatang. Cuaca yang panas ini meningkatkan kemungkinan wanita hamil menderita stroke panas. Dokter mengatakan bahwa suhu tubuh wanita hamil lebih tinggi daripada orang biasa, terutama untuk 3 bulan pertama. Suhu yang tinggi mungkin akan memengaruhi pertumbuhan bayi. Seorang pria terserang stroke panas dan meninggal saat mendaki gunung di Kaohsiung. Dokter menganjurkan untuk menghindari aktivitas luar jangka panjang pada pukul 10 pagi hingga jam 2 siang. Selain itu, juga harus menambah asupan air dan garam untuk mencegah kelelahan akibat panas dan stroke panas. Pandemi COVID-19 juga berimbas pada impor bawang putih, ditambah masa panen bawang domestik yang telah lewat membuat harga bawang putih melambung. Di pasar tradisional, harga bawang putih naik hingga $120 Taiwan per kati. Harga eceran bawang putih domestik juga naik menjadi $200 Taiwan per kati. Pedagang eceran mengatakan harga bawang putih pada bulan Juni jatuh pada $70 hingga $80 Taiwan per kati, tetapi baru-baru ini naik sekitar 1,6 kali lipat menjadi $180 Taiwan. Biro Pertanian dan Makanan mengatakan bahwa bawang putih yang beredar di pasaran mayoritas berasal dari luar negeri. Ditambah dampak pandemi, kontrol impor dari negara luar juga lebih ketat dan semua hal tersebut berimbas pada harga barang. Namun, sejumlah bawang yang diimpor dari Selandia Baru akan tiba di pelabuhan. Jika lolos inspeksi, harga bawang putih diperkirakan akan pulih pada akhir Juli atau awal Agustus.